Oke, khusus 2 orang ya? Iya, kalau bisa dilihat dari layar kaca Anda, pemirsa, ini dari tim gabungan dari Basarnas, lalu ada dari KNKT dan juga Polres Tangerang saat ini tengah melakukan upaya evakuasi dari jatuhnya pesawat latihan ultralight yang berkode PK IFP. Diketahui berdasarkan kami di sini memang setidaknya ada 3 orang yang meninggal dunia, 1 yang sudah diangkut dibawa ke mobil ambulans dan 2 lainnya masih di dalam pesawat. Ini tadi kami melihat kalau Anda bisa lihat di layar kaca Anda dari pihak Basarnas ini tengah melakukan upaya penyelamatan, melakukan upaya evakuasi terhadap 4 korban lainnya yang dimana 2 diantaranya yang meninggal dunia masih berada di dalam pesawat. Tadi kami juga melihat pemirsa ini dari pihak SAR tengah melakukan upaya memotong badan pesawat ini dengan menggunakan gergaji besi. Namun hingga saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda belum lihat adanya tanda-tanda dari jenazah lainnya yang sudah dikeluarkan dari badan pesawat. Kalau bisa kita laporkan pemirsa, ini bisa terlihat dari tempat kejadian perkara, ini pesawat hancur, terbelah 2, berpisah antara ekor dan badan pesawatnya. Tadi 1 jenazah ini telah berhasil dimasukkan ke dalam ambulans. Hingga saat ini kami masih terus menggali terkait penyebab dari insiden ini. Namun berdasarkan informasi yang dapat kami himpun, kami juga mendengar adanya pernyataan bahwa pesawat tersebut ini terbang atau take off dari Karawaci dan memang hendak mendarat di lapangan Sunburst BSD ini. Diketahui bahwa memang adanya pesawat memutar sebanyak 3 kali di atas lapangan ini hingga akhirnya terjadi kecelakaan pada pukul 2 siang tadi. Hingga saat ini kami juga belum mendapatkan pernyataan resmi terkait bagaimana penyebab dari kecelakaan ini, yang dimana diketahui 3 orang tewas dan 2 lainnya masih belum ditentukan apakah meninggal dunia atau masih bisa diselamatkan di dalam pesawat tersebut. Kalau bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ini tim SAR dan juga ada dari pemadam kebakaran masih melakukan upaya evakuasi untuk korban yang masih di dalam pesawat. Setidaknya kurang lebih ada 4 korban lainnya yang masih terjebak di dalam pesawat. Dari pihak SAR juga tadi memotong tubuh pesawat untuk memudahkan penyelamatan evakuasi dari para korban. Dari Polres Tangerang Selatan pemirsa hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait konfirmasi banyak berapa orang yang meninggal dunia, lalu nasib 2 awak pesawat lainnya. Namun diketahui pesawat ultralight ini merupakan pesawat latihan yang masih terus kami konfirmasi apakah ini yang berlandaskan ataupun yang standby di Pondok Cabe ataupun yang di Curug. Hingga saat ini kami masih terus menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait hal ini. Namun berdasarkan informasi yang terakhir dapat kami kumpulkan, memang pesawat bernomor PK IFP ini terbang dari Karawaci menuju BSD, tepatnya di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, dan hendak melakukan pendaratan di sini. Namun hingga saat ini kami masih terus menggali informasi tersebut. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Gemma Tanjung. Visual yang Anda saksikan merupakan kondisi terkini proses evakuasi yang dilakukan oleh tim Basarnas dan juga pemadam kebakaran dari Tangerang Selatan melakukan evakuasi terhadap jatuhnya pesawat latihan di kawasan BSD Tangerang Selatan, tepatnya di lapangan Sunburst pada pukul 14:09 waktu Indonesia Barat. Pesawat ringan atau ultralight dengan tipe Cessna 172 dengan kode PK IFP terjatuh
di kawasan BSD Tangerang Selatan tadi pada pukul 2 siang. Dan informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Perhubungan, pesawat tersebut terdaftar di Flying Club Pondok Cabe. Hingga saat ini yang kami dapatkan juga informasi terdapat 3 korban meninggal dunia, di mana 3 korban tersebut terdiri dari 1 merupakan penerbang, 1 engineer dan 1 penumpang yang saat ini masih dalam proses evakuasi, di mana diinformasikan 1 penerbang korban meninggal dunia terlempar dari badan pesawat, sedangkan 2 korban meninggal dunia lainnya masih terjebak di dalam badan pesawat. Dan untuk saat ini pihak Basarnas serta pemadam kebakaran Tangerang Selatan masih melakukan pemotongan terhadap badan pesawat untuk dilakukan evakuasi terhadap korban yang masih terjebak. Dan di lapangan sudah ada rekan kami, jurnalis Metro TV, Sarah Ruhendi. Sarah, apakah masih terhubung bersama kami? Ya, Gema. Ya, Sarah, apakah sudah ada kronologi apa penyebab terjatuhnya pesawat Cessna 172 dengan kode PKIFP ini? Ya, Gema dan juga pemirsa, kalau kita mendapatkan tadi informasi sebenarnya dari rekan pilot, dari pilot yang membawa pesawat latihan ini. Memang diketahui bahwa pesawat latihan ini terbang dari Karawaci dan memang hendak untuk landing atau mendarat di lapangan Sunburst BSD ini. Namun hingga saat ini sebenarnya kami masih belum mendapatkan konfirmasi resmi terkait bagaimana, apakah ada kendala di dalam pesawat atau ada kendala lainnya sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut. Memang sampai sejauh ini info yang dapat kami sampaikan memang pesawat flight terbang dari Karawaci menuju BSD. Namun untuk informasi yang lebih jauhnya lagi kami masih belum mendapatkan karena kami masih belum bisa meminta keterangan ini dari pihak Polres Tangerang Selatan. Gema. Iya, Sarah, kami konfirmasi ada berapa tepatnya jumlah korban dalam pesawat dan apakah sudah ada yang berhasil dievakuasi dari pesawat? Ya, Gema, sampai sejauh ini memang dari 3 korban jiwa yang meninggal dunia, baru 1 yang berhasil diselamatkan karena 1 korban jiwa tersebut ini jatuh di bahu jalan atau di trotoar. Kalau untuk 2 lainnya, Gema dan juga pemirsa, ini masih berada di dalam pesawat. Hingga saat ini tim Basarnas masih terus berupaya untuk melakukan evakuasi. Salah satunya ini dengan cara memotong badan pesawat. Hingga saat ini juga ini kami melihat tim SAR masih terus berupaya untuk mengangkut, menyelamatkan korban-korban lainnya. Setidaknya berdasarkan info yang kami dapatkan ada total 5 penumpang. Ini 3 diantaranya meninggal dunia dan 2 lainnya ini belum dapat dikonfirmasi apakah meninggal dunia atau masih bisa diselamatkan, Gema. Iya, Sarah, untuk korban yang sudah berhasil dievakuasi ada 1, apakah masih ada lagi yang sudah dievakuasi dan dibawa kemana untuk saat ini jenazah korban? Gema, 1 jenazah ini masih berada di dalam ambulans dan 2 lainnya masih berada di pesawat. Proses evakuasi masih terus berlangsung. Tadi kami lihat mulai pukul 3:15 ini upaya pemotongan badan pesawat dilakukan dan hingga saat ini kami belum melihat adanya kantong jenazah yang dibawa lagi ke dalam ambulan. Hingga saat ini pun belum ada konfirmasi terkait kemana nantinya korban jiwa akan dibawa, Gema dan juga pemirsa. Namun sampai sejauh Sarah, ini memang sudah diketahui? untuk ambulans masih standby di situ. Baik, Sarah, apakah sudah diketahui profil dari korban? Siapa saja, apakah terdiri dari pilot, apakah ada penumpang, ada engineer, dan perempuan atau laki-laki korban ini? Kalau kita melihat dari
tangkapan layar ataupun video yang diunggah dari warganet memang diketahui satu jenazah ini berjenis kelamin laki-laki. Namun untuk 4 orang lainnya masih belum dapat kami konfirmasi karena diketahui ada satu yang tewas, satu engineer dan juga satu penumpang. Masih kita dalami lagi, masih kita coba untuk konfirmasi lagi untuk jenis kelaminnya. Gemma dan juga pemirsa, ini kalau bisa kita lihat dari tim SAR masih terus berupaya untuk menyelamatkan korban-korban yang masih terjebak di dalam pesawat, Gemma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.